kabarnya? Puji Tuhan, pasti luar biasa. Betul Kak Nia. Wah, coba Kak Nia bawa apa itu ya? Coba Kak Nia. Bawa apa ya? Kak Nia bawa apa nih Kak Ferry? Bawa apa nih Kak Dik? Bawa telur. Wah, nggak kerasa ya. Ternyata sekarang sudah Paskah. Nah, adik-adik di rumah, kalian semua, siapa yang mau dapat telur? Ayo ya. Dulu sebelum ada Covid, adik-adik setiap Paskah pasti dapat telur. Kalau kali ini dapat telur apa enggak ya kira-kira Kak Nia? Dapat apa enggak ya Kak kira-kira ya? Ayo. Pasti semuanya dapat telur ya. Iya. Oke adik-adik, sebelum ibadah dimulai, jangan lupa ya peraturannya. Yang pertama, adik-adik harus sudah mandi dan pakai baju yang rapi. Yang kedua, saat ibadah dimulai, jangan makan dan minum ya. Yang ketiga, Alkitabnya disiapkan dan buku catatannya juga. Nah, selama pandemi ini kita wajib untuk berjaga-jaga ya adik-adik. Bagaimana sih supaya kita bisa menyelesaikan pandemi ini? Caranya kita harus menjaga kesehatan kita, menggunakan masker saat keluar rumah atau dimanapun kalian berada. Dan yang kedua, sering mencuci tangan menggunakan sabun atau disiapkan hand sanitizer-nya. Dan yang ketiga menjaga jarak dengan orang lain, satu dengan yang lain. Yang keempat, mengurangi mobilitas semua yang terjadi di sekitar kita. Dan yang kelima, menjauhi kerumunan ya. Nah, adik-adik sudah siap kan untuk beribadah saat hari ini? Oke. Kak Ferry. Oke, Kak sudah siap. Mari adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini anak-anakmu boleh mengikuti ibadah online Paskah. Semua oleh karena kemurahan Tuhan, semua oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berikan kami semuanya kesehatan, kekuatan untuk kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersorak-sorak, kami meninggikan nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Kita sudah menang karena Yesus mati di dalam hidup kita dan Dia bangkit. Dia menang untuk kita semua. Haleluya. Ayo adik-adik, dengan semangat ya. Kita mau katakan, ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Amin. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Katakan haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Adik-adik, siapa yang mau menjadi seperti Yesus Kristus? Saya. Ya, semuanya yang menjadi seperti Tuhan Yesus, menjadi anak yang baik, anak yang suka berdoa, Betul. suka membaca Alkitab. Ya, kita akan angkat pujian ini. Saya mau menjadi seperti Yesus. Ayo anak-anak sekolahku, dengan semangat, dengan sukacita, berdiri bersama-sama, ikuti gerakan kami ya. Saya
Saya ingin jadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab, senang berbakti, senang berbuat baik, senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Saya ingin jadi seperti Yesus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab, senang berbakti, senang berbuat baik, senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Puji nama Yesus. Puji nama Yesus. Puji nama Yesus. Ya, Yesus kita hebat. Jadi adik-adik kita semua mau seperti Yesus. Ayo, kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau sungguh-sungguh, kita mau menyembah Tuhan. Katakan, Yesus, Engkau sahabatku, Engkau mati buat kami, dan Engkau bangkit untuk kami semua, memberi kemenangan dalam hidup kita semua. Amin. Kita mau sungguh-sungguh ya, yang tahu lagu ini dengan penyembahan. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Katakan, Yesus sahabatku.
sama seperti Yesus, menjadi sama seperti Kristus. Bahkan sampai kita besar nanti, kita hidup, kita seperti Yesus, punya pribadi yang baik, pribadi yang menyenangkan Tuhan. Katakan seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja ku minta dalam hidupku sampai ke surga. Saya seperti, katakan sekali lagi, seperti Yesus, seperti Yesus. Amin. Seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja ku minta dalam hidupku sampai ke surga. Saya seperti Yesus. Katakan, saya mau seperti Yesus. Saya seperti Yesus. Sekali lagi ya, adik-adik bilang, katakan, saya mau seperti Yesus. Saya seperti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan kalau kami menjadi anak-anak yang menang, kami jadi anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, dan kami mau hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus, ajar kami duduk diam, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya firman itu boleh bertumbuh, berbuah di dalam hati kami, dan kami boleh kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai anak-anak sekolah minggu, selamat berbakti, selamat hari minggu, selamat Paskah buat anak-anak sekolah minggu yang di rumah ya. Anak-anak sekolah minggu, Paskah itu bukti cinta Yesus kepada kita semuanya, yang mati dan bangkit untuk menghapus setiap dosa kita semuanya. Anak-anak sekolah minggu, ayo sudah siap beribadah atau siap untuk mendengar firman Tuhan? Sekarang anak-anak sekolah minggu bawa Alkitabnya, bawa catatannya atau bawa pulpennya untuk mencatat tentang khotbah-khotbah yang Tante akan berikan buat anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, aku mau serupa seperti Yesus. Apa anak-anak sekolah minggu? Ya, lebih keras lagi. Peter, aku mau serupa seperti Yesus. Ya, kita buka Kolose 3 ayat 8 sampai 10. Ya, kita baca bersama-sama anak-anak. Kolose 3 ayat 8
sekolah minggu, wah, Paskah ini Tante pakai baju ini ya. Anak-anak sekolah minggu, kita ini anak-anaknya Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita harus serupa seperti Yesus. Pikiran kita seperti Yesus, mulut kita seperti Tuhan Yesus, hati kita seperti Tuhan Yesus, tingkah kita tuh seperti Tuhan Yesus. Apapun yang kita ucapkan seperti Tuhan Yesus, karena kita anak-anak Tuhan Yesus. Ya, syaratnya untuk menjadi serupa seperti Yesus. Ya, mau tahu anak-anak gimana syaratnya? 1, kita harus membuang pikiran dan perkataan kotor. Apa ya? Membuang pikiran dan perkataan yang kotor. Contohnya anak-anak di rumah, siapa di sini yang suka marah-marah? Marah-marah kepada orang tua, marah-marah kepada temannya, suka berbuat jahat, mencuri, ya. Apalagi suka memukul, suka berkelahi. Itu tidak boleh ya. Jadi anak-anak tidak boleh marah, tidak boleh geram, tidak boleh jahat kepada orang tua atau kepada temannya. Fitnah, kata-kata kotor. Ayo siapa di sini yang mulutnya suka berkata-kata kotor? Waduh, binatang yang di kebun binatang semuanya keluar semuanya. Waduh. Ya, kalau anak-anak dinasihati sama mamanya, sama papanya, sama emak engkongnya, sama gurunya, ya, sama teman-temannya, anak-anak itu selalu mengata-ngatai kata-kata yang kotor, ya, tidak mengenakkan, ya, kalau didengar telinga mama papanya, ya, itu tidak boleh anak-anak, ya. Jadi anak-anak harus membuang pikiran yang kotor dan perkataan yang kotor harus kita buang. Jadi kita harus mempunyai pikiran seperti siapa? Seperti Yesus. Kita mempunyai mulut seperti Yesus. Harus dibuang pikiran dan perkataan yang kotor itu ya. Syarat menjadi serupa seperti Yesus. Yang kedua, ayo dicatat ya. Berkata-kata dengan jujur. Tidak boleh bohong. Ayo di sini angkat tangan, anak-anak yang suka berbohong. Ya, berbohong kepada orang tuanya. Angkat tangan semuanya. Masih ada yang berbohong toh? Ya, katanya sudah belajar, tapi ternyata tidak belajar. Anak-anak ya, tidak boleh. Jadi anak-anak harus berkata jujur ya. Kalau sudah belajar, bilang sudah belajar ya sama orangnya. Tidak boleh ya. Tuhan tidak suka kepada anak-anak yang suka berbohong. Tidak boleh ya. Jadi anak-anak ingat, harus berkata-kata dengan jujur, nggak boleh berbohong. Mulutnya, pikirannya harus seperti Tuhan Yesus ya. Yang ketiga, mengenakan manusia yang baru. Bagaimana mengenakan manusia yang baru? Wah, tadi kalau ayat 10 dikatakan dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus setiap dosa kita semuanya. Jadi kita patut membuang sifat-sifat lama kita yang tidak baik, harus kita buang. Kita mengenakan manusia yang baru. Ya, bagaimana mengenakan manusia yang baru? Anak-anak sekolah minggu tidak menjadi anak-anak yang nakal lagi. Nakalnya sudah dibuang ke laut. Jadi anak-anak menjadi anak yang baik, anak yang manis ya, dan anak yang taat. Taat kepada siapa? Pada Yesus ya, pada firman Tuhan, pada orang tua ya. Awas, anak-anak harus taat pada orang
ada firman Tuhan dan anak-anak mau diperbaharui dengan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Kalau anak-anak senang menjadi anak Tuhan Yesus yang senang berdoa, senang membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan dapat memperbarui hidup kita supaya kita menjadi manusia yang baru, manusia yang menyenangkan Tuhan Yesus. Ya, anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk kita mau serupa seperti Yesus ya. Ingat-ingat, syaratnya menjadi seperti Yesus bagaimana? Membuang pikiran yang kotor. Nggak boleh berkata-kata yang kotor ya. Anak-anak sekolah minggu ingat ya. Yang kedua, tidak boleh bohong. Bohong itu dosa. Tuhan Yesus nggak suka. Yang ketiga, mengenakan manusia baru. Jadi yang nakal-nakal sudah dibuang. Anak-anak menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang taat pada Yesus, anak-anak yang mau diperbarui dengan firman Tuhan. Jangan lupa, anak-anak di rumah harus rajin membaca firman Tuhan kalau mau serupa seperti Yesus. Ya, haleluya. Anak-anak, sekian firman Tuhan untuk ayat hafalan besok minggu, Kolose 3 ayat 8. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ingat anak-anak ya, anak-anak tidak boleh marah, tidak boleh jahat ya. Kata-kata kotor harus dibuang dan mulut kita manis ya, seperti Yesus, supaya Yesus senang melihat anak-anak. Haleluya. Mari anak-anak, kita mau berdoa, kita mau lipat tangan kita mau berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Maha besar Bapa Yesus yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, pagi ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menegur, yang sudah membentuk anak-anak untuk supaya anak-anak boleh menjadi seperti Engkau Tuhan, menjadi anak-anak yang manis, mulut yang manis, pikiran yang manis Tuhan, supaya senantiasa anak-anak boleh menjadi anak-anak yang diberkati, anak-anak yang boleh senantiasa disayang oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa boleh memimpin anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak sekolah minggu hidupnya boleh menjadi hidup yang baru, hidup yang serupa dengan Engkau Yesus, hidup yang manis senantiasa, dan hidup yang menyenangkan Engkau Tuhan dimanapun anak-anak berada, supaya anak-anak boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun anak-anak berada, dan nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan senantiasa. Tuhan, terima kasih kalau kami serahkan anak sekolah minggu Tuhan yang saat ini ikut beribadah. Tuhan senantiasa pimpin, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan memberkati juga kedua orang tuanya. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan buat anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang tetap setia, tetap taat, tetap cinta firman-Mu, suka berdoa, dan suka senantiasa berbakti kepada orang tua. Terima kasih Bapak Yesus, ketika anak-anak boleh menyenangkan hati-Mu, Tuhan memberkati apapun yang menjadi keperluan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, bungkus anak-anak sekolah minggu dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan bungkus keluarganya juga dengan darah-Mu yang kudus, supaya anak-anak dijauhkan dari virus corona, supaya anak-anak mempunyai tubuh yang sehat dan kuat untuk
bisa anak-anak memuji, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapak Yesus, kami bangga punya Tuhan Yesus yang ajaib, luar biasa kasih-Nya bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah di dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ayat yang 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ketiga 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Amin. Haleluya. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah di atas bumi melintasi cakrawala. Amin. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Amin. Terima kasih. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. 1 ayat 1 20.
Berfirmanlah Allah, Malah Allah, hendaklah hendaklah dalam air dalam air berkeriapan berkeriapan makhluk yang hidup, makhluk yang hidup, dan hendaklah dan hendaklah burung burung berterbangan berterbangan di atas bumi, atas bumi, melintasi melintasi cakrawala. cakrawala. Kejadian pasal 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Amin. Terima kasih. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Amin. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Terima kasih. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah di dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi dan melintasi cakrawala. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah di dalam air berkeliaran makhluk hidup, dan burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Amin. Kejadian pasal 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Kejadian 1 ayat 20. Begini bunyinya, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Haleluya, haleluya. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Amin. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar bahwa Tuhan Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung.
Ia tidak menjadi lesu. Ia tidak menjadi lelah dan lesu. Tidak berduga pengertiannya. Terima kasih. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dan ia tidak menjadi lelah dan lesu, dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Amin. Dadah. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar bahwa Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah atau tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Haleluya. Amin. Ayat 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Amin. Terima kasih. 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan adalah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga dan tidak terduga pengertiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yesaya 40 ayat 28. Tidaklah kau tahu dan tidaklah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak akan menjadi lelah dan tidak akan menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Terima kasih. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan langit bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Amin. Dadah. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan adalah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak merasa lelah dan ia tidak merasa lesu. Tidak terduga pengertiannya. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Terima kasih. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar? Tuhan itu ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Tidak terduga pengertiannya. Amin. Terima kasih. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ini Yesaya 40 ayat 28. Tidaklah kau tahu dan tidaklah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, Ia yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung.
Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Sungguh tidak terduga pengertiannya. Sekian, terima kasih.